Sahabatbola.com, kembali lagi bersama gua Hendry Wibowo di acara Bola Break, tempat di mana kita membicarakan topik hangat tentang sepak bola internasional. Seperti biasa, gua nggak sendirian, gua udah bersama dengan rekan gua nih. Ya, Kenalin dong diri lu dong. Ya, masih sama orangnya Grega Hanuri Kesani, alhamdulillah bro Mek. Ini kita sekarang nggak pakai jas nih ya. Enggak. Kita casual aja lah. Iya. Santai. Ini ngomong kita lagi di mana nih? Lagi di baru nih ya. Ini lagi di rumah gua. Jadi nih teman-teman nih pada dinas luar kota nih cerita. Iya. Jauh Di mana banget. nih? Di mana di Pondok Indah apa di mana nih? Lebih keren daripada Pondok Indah yang jelas ya. Kita di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Tajur Halang. Wih, mantap. Pokoknya deket apa jauh nih? Dekat dari Pasar Parung. Gitu bro Mek. Ya, jadi di edisi kali ini kita akan membuka pembahasan dengan lagi-lagi soal MU nih. MU lagi ya. Iya. Enggak ada habis ya. Nggak ada habisnya. Nah ini ya bisa dibilang nih MU lagi jadi sorotan lagi karena kemarin di Liga Champions pun mereka habis imbang lawan Galatasaray, Iya. terus di Liga Inggris kalah lawan Newcastle. Dan info terbarunya nih si Erik ten Hag udah mulai nggak dapat kepercayaan nih dari pemain MU. Kalau menurut lu bakal sampai akhir musim gak Erik ten Hag nih? Ya jadi yang gua baca sih dari bola.com juga. Jadi itu 50-50 lah. 50% kepercayaan dari manajemen tuh udah hilang bro Mek. Begitu. Jadi mungkin ya karena hasil sih, lebih ke hasil ya. Cuman kalau yang lo tanya tadi bakal panjang apa enggak, Erik ten Hag masih punya kans untuk memperbaikinya nih. Karena apa? Karena kan bentar lagi bursa transfer. Nah itu tinggal gimana Erik ten Hag dan manajemen ini bersatu padu menemukan solusi yang terbaik lah ya dengan cara mendatangkan pemain begitu. Karena kayaknya yang bursa transfer kemarin tuh baru cuman beli siapa aja sih, kan nggak banyak kan. Reguilon aja pinjam. Gitu, kiper yang memenya gini-gini mulu tuh. Ayo Andre Onana ya sama Højlund. Gimana gini. Lebih banyak jogetnya kan. Ya kalau menurut gue sih ini Erik ten Hag kayak nyari penyakit sendiri brother ya kan. Dari awal dia udah nyari masalah sebenarnya saat bagaimana cara dia mendepak seorang Cristiano Ronaldo ya kan. Dia tidak bisalah memperlakukan pemain dengan bintang seperti Cristiano Ronaldo. Akhirnya keluar dengan cara yang tidak baik dan terus yang terbaru bahkan seorang Jadon Sancho ya yang punya masalah juga dengan Erik ten Hag. Dan sampai sekarang bahkan belum dikasih kesempatan lagi untuk bermain kan, masih diparkir nih. Jadi bisa dibilang nih bagaimana para pemain MU sekarang udah nggak percaya sama Erik ten Hag ada hubungannya dengan bagaimana si Erik ten Hag ini memanage para pemainnya sendiri nih ya kan. Jadi bagaimana sekarang jadi di ruang ganti pemainnya pun jadi udah nggak harmonis kan. Tapi kalau gue kurang setuju sama lo sih soal Cristiano Ronaldo gitu. Karena menurut gue apa yang dilakukan Erik ten Hag itu justru menunjukkan kalau seorang manajer harus dihormati sedemikian rupanya gitu. Nggak bisa dong, nggak ada pemain yang lebih berbintang daripada klubnya sendiri gitu. Jadi menurut gua apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag kepada Cristiano Ronaldo ya memang pro kontra lah. Ada sebagian yang pro, ada yang kontra, dan ujung-ujungnya kan yang dilihat sekarang orang-orang kan mikirnya tuh kan Erik ten Hag lu sih ngapain dulu lu nendang Cristiano Ronaldo. Tapi menurut gua itu bukan sesuatu yang tidak boleh lah buat manajer ya. Nah kalau terkait Jadon Sancho sama sebenarnya egonya si Erik ten Hag ini masih muncul kan. Dia kan minta kalau yang penting tuh Jadon Sancho minta maaf kok gitu doang kan. Tapi sampai sekarang belum ada kata maaf itu belum ada permintaan maaf dari si Jadon Sancho. Tapi yang terbaru soal Jadon Sancho, jadi yang barusan gua baca kabarnya si Sancho ini udah ikut latihan. Dan menurut laporan dari media Inggris, pemain MU itu pada kaget. Wah ini si Jadon Sancho udah latihan lagi. Bukan masalah latihannya, tapi latihannya tuh jago banget gitu. Ini harusnya dipanggil masuk nih Erik ten Hag nih. Itu yang sejauh ini. Cuman kita nggak tahu lah Erik ten Hag terus keputusannya bagaimana. Toh di ketersediaan pemain di areanya Jadon Sancho nggak kurang sebenarnya. Kan udah ada si Anthony udah balik. Ya, paling yang cedera kan yang gelandang tengah tuh kayak si Casemiro, Mason Mount. Itu sih. Tadi ya lihat gimana nantilah bursa transfer. Ya dan ini ada komentar menarik juga nih dari ex pemain MU nih Manja Matic nih. Dia juga cerita pas dia lagi di MU ada 2 pemain yang sering terlambat latihan. Salah satunya Sancho. Berarti emang kayaknya nih emang ya memang harus ada masalah seperti ini ya sehingga memacu seorang Sancho untuk bisa jadi lebih baik lagi gitu kan. Seharusnya begitu, seharusnya. Iya kan. Dan terus
Ya kalau menurut gue sih ada satu faktor lagi nih yang membuat MU musim ini terlihat justru lebih buruk dari musim lalu ya. Ada performa yang menurun dari seorang Casemiro dan juga Marcus Rashford. Ya Marcus Rashford nih gue ingat musim lalu nih bisa dibilang andalan gue lah di FPL nih kan. Tapi musim ini di Liga Inggris bahkan kalau nggak salah dia bahkan baru mencetak 1 atau 2 gol begitu kan. Ini sebuah penurunan performa yang sangat jauh banget dari si seorang Rashford. Dan juga ada bagaimana sekarang Casemiro juga nih di awal musim bahkan sudah terkenal tuh ada meme-nya kan dia badannya gemuk ya kan? Dan tampaknya memang udah nggak bisa menjaga kondisi lagi nih kan dan terbukti ya di musim ini performanya jauh menurun kan. Jauh menurun walaupun dia beberapa kali jadi penentu kemenangan kan lewat golnya. Cuman ya kayaknya kalau faktor cederanya ini sih karena dia jadi cedera terus jadi kurang bisa ngebuktiin gitu. Soalnya kan orang-orang kan membandingkan terus aja gitu kan. Sementara musim ini memang lagi apes sih kalau menurut gua Casemiro bukan karena performa lagi jelek tapi lagi apes aja sih menurut gua. Apes dia. Jadi Erik ten Hag sampai awal musim nih. Erik ten Hag kasih sampai bulan Maret aja lah. Bulan Maret sampai apa? Idul Fitri. Sampai Lebaran. Nah, terus kita geser lagi nih sekarang di tim yang sama-sama di kota Manchester yaitu Manchester City. Dan gue rada kaget sih, gue bikin berita jadi gue ngeliat nih City sekarang ada di posisi ketiga. Ini nggak biasa banget untuk tim Manchester City yang diasuh oleh Pep Guardiola gitu kan yang kita lihat beberapa musim terakhir kayak udah terbiasa lah ya ada di posisi pertama tapi sekarang ada di posisi 3 nih. Menurun banget kan. Meskipun persaingannya sangat ketat kan selisih antara Liverpool, Arsenal dan City di posisi 3 hanya 3 poin. Dan kalau menurut lu apa nih yang berkurang dari City musim ini? Ya. Yang jelas ada beberapa faktor ya. Kalau menurut gua jadi teman-teman bola.com kalau menurut gue itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu strateginya atau taktiknya itu udah mulai kebaca. Gitu ya. Ya, jadi itu aja gitu. Itu yang pertama. Sebelum gue loncat jauh, gue sebutin lagi yang kedua. Itu di sisi lain Arsenalnya juga ngasih tekanan yang enggak udah gitu. Jadinya kelihatannya kalau wah City menurun gitu. Padahal mungkin memang rivalnya aja yang ngejar terus. Ada Liverpool juga musim ini terus ya. Ada Liverpool bahkan Aston Villa aja nggak beda jauh poinnya kan. Cuma Newcastle ada posisi 4 ya. Iya, Tottenham juga gitu. Terus ada yang faktor ketiga itu menurut gua ya kehilangan Ilkay Gundogan sama Zinchenko itu berpengaruh. Zinchenko. Bukan De Bruyne. Zinchenko, Gundogan sama satu lagi Cancelo menurut gua. Karena setelah jadi Pep Guardiola kalau menurut gua ya, gua ngelihat itu cenderung memainkan inverted wingback-nya seperti Cancelo itu jadi dia dari kiri bisa main ke tengah. Mirip kayak Zinchenko di Arsenal sekarang. Jadi dia bukan memainkan peran wingback murni tapi lebih justru ke tengah dia sama kayak Udogi juga di Spurs. Trent Alexander-Arnold di Liverpool ya. Ya, seperti itu inverted wingback. Cuman masalahnya yang sekarang gak ada pemain yang seperti Zinchenko dan siapa namanya tadi? Cancelo. Yang ada kan Gvardiol. Akanji yang main di kiri, Nathan Ake juga beberapa kali. Nah itu jadinya kayak Pep Guardiola itu ya bertaruh juga, dia gambling. Gue coba memasukin ini dengan gaya bermain ini ternyata nggak sebaik musim lalu gitu. Bagus, cuman tidak sebaik musim lalu. Penggantinya terutama Gvardiol ya belum kelihatan kayak dia adalah juara peringkat 3 ya Piala Dunia kemarin bersama Kroasia. Menurut gue itu ada 3 faktor itu sih kalau menurut gue. Ya dan yang tadi ya, ini ngelanjutin lu nih, kan tadi membicarakan sosok Cancelo dan juga pemain lini belakang lah di City ya. Ini juga sangat aneh di 3 pertandingan terakhir, rapor kebobolan City ini parah banget nih. Ya kan? Lawan Spurs mereka kebobolan 3 gol, dan sebelumnya juga bahkan saat melawan Chelsea ya. 3 gol juga kan. Iya, dan ini memang berarti memang ada sebuah alarm juga nih untuk lini belakang City. Meskipun kalau gue ngelihat juga ada faktor di mana City sekarang memang sedang menghadapi jadwal yang sangat berat ya kan. Betul. Karena kemarin berturut-turut ya lawan sebelum lawan Chelsea. Spurs ya Chelsea dan juga Liverpool bahkan kan yang berakhir dengan skor 1-1 ya. Dan gue sih ngelihatnya setelah mereka melewati periode ini seharusnya sih bisa kembali on the track lah City ya. Ada satu lagi pemain Bro Mac. Rodrigo yang pemain tengah itu. Rekornya, catatannya adalah ketika Manchester City bermain tanpa Rodri, itu mereka selalu kalah. Itu terbukti waktu saat melawan Wolves, Newcastle. Satu lagi gue lupa itu yang jelas itu di 3 pertandingan saat Rodri tidak main itu selalu kalah. Nah menariknya nanti mereka akan melawan
Aston Villa tengah pekan ini. Dan itu tanpa ada si Rodri juga. Nah, di sisi lain Aston Villa kan lu tahu lah ya. Sangarnya kayak apa kan Oli Watkins lagi on fire. Oli Watkins lagi on fire, kemudian si Diaby, terus ada si Douglas Luiz juga. Nah, menarik nih nanti nih. Gimana nih, apakah tergantung banget sama Rodri apa enggak gitu. Oke Bro Mac, nanti kita lanjut ke segmen kedua yang tentunya bahasannya lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, sahabatbola.com. Ini boleh minum dulu ya. Minum dulu lah. Sahabatbola.com, kembali lagi bersama Bola Break. Kita masuk ke segmen kedua. Nah, kita saat di segmen kedua ini kita akan membahas tentang Boxing Day. Momen yang sangat menarik di Premier League ya khususnya ya, karena di liga-liga lain seperti La Liga, Serie A pada libur, sementara tim-tim di Premier League ini harus bermain di periode Natal sampai tahun baru ya. Nah, lu punya cerita menarik apa soal Boxing Day ini? Jadi Boxing Day itu bukan hari tinju bukan ya? Bukan tinju-tinjuannya. Boxing Day itu kalau yang gua baca sejarahnya, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama sepak bola, Bro Mek. Oh gitu. Tapi ke hari Natal, hari raya umat Kristiani. Jadi tanggal 26 itu di Inggris terutama ya, setiap tanggal 26 Desember itu selalu ada hari yang spesial buat pekerja atau ya pekerja lah ya. Dia dikasih libur sama bosnya atau ininya untuk merayakan Natal. Jadi di situ juga dikasih Christmas box. Nah, dari situlah asalnya tuh Christmas box. Jadi itu Boxing Day, hari di mana para pekerja ini mendapatkan libur dan hadiah Natal. Begitu. Dan jadi pertandingan sepak bola ini seperti sebuah hadiah lah ya, untuk buat mereka yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Ya. Dan menariknya itu justru kalau Boxing Day di sepak bola, di Premier League terutama ya, justru jadi periode tersibuk gitu, karena bisa bertanding dari misalkan tanggal 26 ya, tanggal 24-nya tanding, H-1 Natalnya nggak main, libur, tanggal 26-nya langsung tanding lagi gitu. Betul. Jadi periode tersibuk. Jadi memang ada ininya sih, ada teori konspirasinya gitu, Bro. Apa tuh? Jadi itu suka buat konspirasi gue. Bukan. Jadi ya ini nggak lebih dari sekadar strategi marketing gitu. Jadi mereka sengaja menempatkan pertandingan sepak bola di situ supaya itu kan orang-orang pada libur. Jadi pada menonton gitu, menyaksikan, dan hasilnya adalah produknya atau seragamnya itu bahwasannya Boxing Day is about football, padahal enggak juga begitulah. Karena kalau menurut sejarah itu tidak demikian gitu. Dan pertama kali itu, ini buat informasi ya, Boxing Day pertama itu tahun 1888. Lama banget tuh ya. Lama banget ya. Indonesia masih dijajah. Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda kan gitu. Dan itu adalah kalau nggak salah pertamanya itu Preston North End, lawannya gue lupa nama lah. Sheffield Wednesday apa ya. Dan itu menang 5-0 tuh Preston tuh. Preston aja sekarang udah di divisi berapa tuh? Iya, makanya. Dan akhirnya berkembang lah sampai sekarang ya begitu. Jadi brandingnya Boxing Day is about football ya akhirnya melekat sampai sekarang. Ya tadi bicara jadwal padat, Jurgen Klopp sempat mengeluhkan juga nih bahwa di periode Desember ini timnya itu main 8 kali dalam kurun waktu hanya 24 hari, bayangkan tuh. Berarti setiap 3 kali, setiap 3 hari sekali main. Iya, dan itu berarti dengan hitungan tim-tim yang masih bermain di Liga Champions atau Liga Eropa ya, karena masih ada matchday terakhir yang akan menentukan langkah mereka ke fase knockout kan. Di matchday 6 ya. Iya, betul. Dan ini berarti memang para pelatih harus benar-benar melakukan strategi yang bagus ya untuk kondisi fisik para pemainnya. Dan kita bicara Boxing Day, kalau menurut lo siapa nih tim yang punya jadwal paling berat nih di Boxing Day, jelang Boxing Day, menuju Boxing Day? Nah, menariknya lagi nih, operator Premier League ini biasanya naruh pertandingan big match ya, atau pertandingan yang layak tonton dalam tanda kutip ya, itu saat Boxing Day gitu. Nah, kebetulan yang tahun 2023 ini musim 2023-2024 ada satu pertandingan yang nggak boleh terlewat, tanggal 26. Catat ya 26, nonton hanya di video jangan lupa. Itu sambil ini ya di CCTV. Oh, itu harus kan, nggak boleh bajakan. Iya betul. Nggak boleh dong. Murah kok video. Cuma 20, nggak nyampe 30.000. Iya betul. Ya paketannya ya. Nah, baik lagi tadi apa? Pertandingan yang boleh dilupakan. Ya, itu tidak boleh dilewatkan, itu ada MU lawan Aston Villa. Gue lupa tuh di kandang MU dulu apa di Aston Villa dulu. Tapi kayaknya nggak ngaruh ya kalau buat MU. Kalau Aston Villa ini tetap mau kandang-tandang tetap aja susah. Gitu, Bro Mek. Dan ini kalau gue menyoroti adalah ada satu tim yang menurut gue
jadwalnya sangat berat juga nih menuju ke Boxing Day. Ada Liverpool. Ya. Ini yang berturut-turut ya. Mereka akan melawan MU di pekan ke-17 tanggal 17 Desember. Dan terus mereka melawan Arsenal juga di pekan ke-18. Lalu melawan Burnley di pas Boxing Day-nya. Dan di tahun baru mereka melawan Newcastle. Ini menurut gua 4 pertandingan yang sangat tricky banget ya untuk Liverpool. Tapi sebaliknya bisa menentukan nasib Liverpool, bagaimana mereka bisa bersaing untuk menjadi juara ya. Dan kalau menurut gue sih sejauh ini ya sampai saat ini Liverpool punya modal yang cukup bagus ya. Apalagi sekarang pemain-pemain lini depannya sudah sehat semua nih. Ada Cody Gakpo ya yang sudah mulai nyetel juga. Ada Luis Diaz, ada Darwin Núñez yang beberapa laga terakhir pun sudah mendapat pujian nih dari klub kan. Meskipun musim lalu performanya sempat jelek nih. Ya, dan gue prediksi sih kayaknya Liverpool bakal mengakhiri ya Boxing Day nanti mungkin di puncak klasemen nih. Kalau menurut lu gimana? Ya, jadi ada juga selain selain terkait Boxing Day itu ya. Jadi nanti akan setelah tanggal 25, setelah hari Natal, itu kan nanti ada klasemen tuh ya. Nanti akan dilihat ini juara peringkat pertama saat Christmas Day itu siapa. Dan itu biasanya dikait-kaitin sama bisa jadi juara nih. Karena yang udah peringkat pertama saat Christmas Day itu biasanya punya kans gede peluangnya gede untuk jadi juara juga, dan itu beberapa kali terbukti walaupun sering juga nggak terbukti gitu. Jadi nggak mesti. Nah ini yang menarik ya di situ tadi rangkaian. Kalau di sana nyebutnya juga selain Boxing Day itu ada festive period. Jadi periode yang padat gitu di situ. Setelah tanggal 25 nanti akan dilihat lagi. Itu akan ntar mulai tuh. Wah ini Chelsea peringkat 1 saat Christmas Day. Nanti apakah dia bisa sampai akhir musim, biasanya kayak begitu. Jadi bukan akhir tahunnya, bukan tengah musimnya, bukan, tapi saat Christmas Day-nya begitu bro. Gitu. Menarik ya, namanya juga di Inggris mayoritas kan Kristiani kan. Kalau di Indonesia mungkin juara saat Lebaran, wah ini juara peringkat 1 saat Lebaran, siapa tahu nanti jadi juara. Gitu ya? Gitu bro. Jadi siapa nih? Tadi kan kalau gue Liverpool, kalau lu tim mana nih? Karena sekarang kan persaingan sangat ketat nih. Posisi 1, 2, 3 selisihnya hanya 3 poin. Dan sekarang pertanyaan gue mengerucut deh, siapa nih pimpinan klasemen di akhir tahun 2023 dari Liga Inggris nih? Kalau sampai tahun baru, gua rasa Arsenal, karena ngelihat jadwalnya enak-enak juga, empuk-empuk juga. Tapi mungkin yang menentukan buat Arsenal adalah tanggal 28. Lawannya itu West Ham. Tim lu ya? Tim gua tanggal 28 Desember. Tapi itu di kandang Arsenal. Jadi Declan Rice belum bisa balik lagi ke London Stadium untuk reuni kali ya. Tapi kalau Arsenal nih saat ini sedang mimpin klasemen, gue sih sedikit ingat jadi musim lalu ya. Bagaimana Arsenal akhirnya kan mimpin klasemen cukup lama, tapi akhirnya di saat akhir disalip-salip juga sama Man City. Iya, dan kalau menurut lu hal sama bakal terulang gak nih di musim ini? Apakah Arsenal bisa bertahan sampai akhir musim atau akhirnya jatuh lagi? Pengennya gua gitu. Jadi ada pengennya turun jatuh lagi? Iya, enggak juga. Pengennya maksudnya biar seru. Jadi tahu-tahu ntar Arsenal inkonsisten, tapi ntar tahu-tahu ya begitulah. Gua suka dengan yang namanya kejutan-kejutan gitu, bro. Apalagi sampai akhir musim kalau ada kejutan sih keren banget sih. Oh gitu ya. Yoi. Iya, tapi sepertinya sih juaranya masih tim-tim itu juga lah ya. Siapa tuh tim-tim itu juga tuh? Jadi sekarang ada 3 nih, Liverpool, City, sama Arsenal. Iya. Kan? Dari 3 tim itu berarti kan Liverpool yang paling meningkat kan. Musim kemarin kan dia di luar 6 besar terus kan. Iya, yang tadi yang gue bilang sekarang mungkin pemain-pemain di lini depannya sudah mulai klop ketemu gitu ya. Kan. Iya, udah mulai. Setelah dulu kan sempat lama dengan punya duet Salah, terus Firmino dan Sadio Mane. Sekarang udah ada penggantinya nih dan bahkan lebih lengkap ya kan. Ada Cody Gakpo, ada Luis Diaz ya kan, ada Diogo Jota juga kan. Iya, terus ditopang sama lini tengah yang emang ditumpuk lagi sama klub kan, ada Szoboszlai, ada Endo walaupun jarang main. Bukan Endo teman kita bukan. Ini Endo yang dari Jepang itu kan. Kalau yang itu Endo dari Tebet. Beda. Yang suka bawa kerupuk ke kantor. Yang suka bawa kerupuk ke kantor itu Benedictus Guerrero. Beda. Sama satu lagi Gravenberch walaupun dia cadangan ya, cuman tetep lah. Sama McAllister juga lah. Iya betul. Kemarin gol keren banget itu. Gol yang pas lawan ini ya Fulham ya. Fulham. Udah kejaran gol itu kan. Tuh cakep lah. Pokoknya gua justru yakin Liverpool nih diem baik nih, tiba-tiba di ke atas gitu sih bro. Gua bilang gua suka sama yang namanya kejutan. Siapa tahu ntar Aston Villa bisa ke atas, bisa peringkat 1 kan? Who knows? Gitu bro. Ya, sahabatbola.com. Tadi obrolan kita sudah selesai tentang Boxing Day. Tentu kita sama-sama tunggu persaingan di Liga Inggris nanti sampai Boxing Day, siapa yang akan tetap berada di posisi pertama. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Bola Break.
Sampai jumpa. Episode berikutnya di Tangerang. Oke. Ya, Boleh. boleh ya. Jadi terus. Oke. Sampai jumpa. Jangan lupa nonton Liga Premier di video.com. Oke. Minum dulu. Minum dulu.